Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Yesus. Shalom buat kita semua. Saudara, hari ini dalam siaran MDFT kita menjadi rangkaian doa 10 hari sebelum hari Pentakosta. Selama 10 hari ke depan, kita akan berdoa secara khusus untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini sebelum kita akan berdoa untuk beberapa hal, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, siapakah Roh Kudus? Saudara, mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih di dalam anugerah-Mu kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kesempatan ini Tuhan menjadi waktu di mana kami boleh semakin lagi memahami kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dan pakai waktu ini. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan, biarlah Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17, dan kita sambung di dalam ayat 25 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, siapa Roh Kudus? Kita paham bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Firman Tuhan yang kita baca jelas menguraikan, memberitahukan kepada kita bagaimana Roh Kudus begitu sangat berperan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama kita pelajari bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Penolong yang menguatkan, yang menghibur ketika di dalam kelemahan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, secara umum kita pahami bahwa yang namanya penolong itu adalah pribadi yang hadir, yang tujuannya untuk meringankan beban kita. Pribadi penolong itu tujuannya adalah memberikan kita dukungan di dalam pergumulan kita. Penolong itu hadir memberikan kita bantuan, pertolongan di dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kita ingat dan kita pahami seumur hidup kita di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di dalam ayat 18 dikatakan dalam Yohanes 14 ini ayat 18. Firman Tuhan katakan,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya apa, saudara? Sekalipun kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, bahkan sekalipun tidak ada orang di sisi kita, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang tinggal di hati kita akan menjadi penolong bagi hidup kita. Dia akan mendampingi, dia akan menolong kita melewati hari lepas hari saat di dalam setiap kelemahan kita. Bahkan saat di mana kita ada dalam kesendirian, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menolong dan menghibur kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, Roh Kudus itu menolong kita menghadapi setiap pergumulan kita. Bahkan di saat-saat kita tidak mampu lagi berdoa, begitu lemahnya kita, Roh Kudus membantu kita, menolong kita, mengungkapkan segala apa yang ada di dalam hati kita. Keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan, Roh Kudus menolong kita, menyampaikannya kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan jelas berkata bahwa kehadirannya hadir menyertai kita selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa kehadiran Roh Kudus itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Ia menyertai kita bahkan di dalam kondisi atau situasi apapun hidup kita. Bahkan kehadirannya pun dia hadir di dalam kelamnya kita. Hidup kita mau kelam atau tidak, Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus tidak pernah keluar masuk. Sekali hadir, dia akan hadir selamanya, menjadi penolong bagi hidup kita. Saudara yang kedua, saudara kita pahami bahwa Roh Kudus itu menuntun kita di dalam kebenaran. Bukan hanya menolong kita dalam segala kelemahan kita, menghibur kita dalam segala kelemahan, tapi Roh Kudus juga menuntun kita dalam kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Yesus, dosa sudah menguasai hidup manusia. Kebenaran Allah menjadi kabur di mata manusia. Manusia tidak lagi hidup di jalan kebenaran. Dosa itu sudah membutakan manusia terhadap kebenaran Allah. Manusia berjalan di dalam kebodohan, mengikuti hawa nafsu dan segala keinginan hati. Hati manusia dikatakan menjadi tumpul untuk mengerti kebenaran Allah. Hidup manusia jauh dari persekutuan dengan Allah. Saudara bisa baca dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus hadir menyingkapkan kebenaran Allah tentang siapa Allah dan karyanya, dan tentang siapa kita manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah tidak ingin manusia berjalan dalam kegelapan. Roh Kudus hadir menerangi hati manusia yang gelap. Tidak hanya menerangi hati dan pikiran kita dari yang gelap menjadi terang, tetapi peran Roh Kudus benar-benar nyata. Dia menuntun, membimbing, dan akan mengarahkan hidup kita kepada kebenaran Allah dan kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, Roh Kudus itu menuntun kita
Dia memperbarui hidup kita. Bagaimana kita terus bertumbuh di dalam pengenalan dalam karya penebusan Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, seorang teolog berkata, yang bernama Calvin berkata, yang menyebut Roh Kudus itu sebagai saksi kebenaran dan menuntun dalam iman. Yang menekankan peran Roh Kudus dalam membuka pengertian manusia terhadap firman Tuhan dan membawa mereka kepada keselamatan. Bagi Calvin, tanpa Roh Kudus, firman Tuhan tidak akan dipahami dengan benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, dari hal ini kita mengerti bahwa kebenaran Allah hanya bisa kita pahami dalam tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, kita pahami bahwa kebenaran Allah dan karya penebusan keselamatan dalam Kristus Yesus hanya bisa kita pahami dalam tuntunan, dalam bimbingan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, saat dimana kita jatuh, kita gagal, kita tidak berdaya, mari ingatlah ada Roh Kudus yang membangkitkan dan memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Saat dimana kita buta terhadap kebenarannya, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti jalan kebenaran Allah, jalan keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ingatlah setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Ketika kita percaya, Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, dalam hati kita. Ini menjadi meterai Allah. Selama-lamanya Dia tinggal di hati kita. Apapun kelemahan kita, jatuh bangunnya kita, Roh Kudus itu tetap ada di dalam hidup kita. Dia tidak keluar masuk. Dia akan menuntun dan membimbing kita dalam jalan kebenaran Allah. Saudara, biarlah sungguh firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ingatlah selalu Roh Kudus menjadi penolong di dalam hidup kita. Bukan hanya memberikan kita penghiburan dalam keadaan-keadaan kita yang sulit dan bergumul, tetapi Dia bisa diandalkan. Dia ya dan amin. Dia akan membimbing dan mengarahkan kita terus kepada jalan yang benar. Biarlah sungguh di dalam anugerahnya kita boleh terus dikuatkan, diperbarui. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau naik ke surga, meninggalkan umat-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah memberikan kami hidup sendiri. Kau mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang tinggal bersama-sama dengan kami di dalam dunia yang gelap. Akan menuntun, menghibur, menolong, mengarahkan hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah dunia, dalam seluruh pergumulan yang kami alami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, sebelum kita akan berdoa untuk beberapa hal, mari kita dengarkan
pujian ini. Biar sungguh pujian ini menguatkan kita. Biar Roh Kudus pegang tangan kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Baik Bapak Ibu, biarlah pujian tadi mengingatkan kita. Kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Mari bersama kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Hari ini khusus kita akan berdoa untuk pekerjaan misi di Sampur Bangka. Mari saudara kita berdoa menyerahkan untuk penginjil Messi dan rekan-rekannya dia di sana. Mereka bisa dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, melayani. Tuhan akan tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Mari kita doakan untuk penginjil Messi bersama tim di sana. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam rangkaian doa 10 hari ini secara khusus Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk hamba-Mu, penginjil Messi bersama tim yang ada di sana. Kami berdoa, biarlah Engkau, Allah Roh Kudus yang akan terus menjaga, memelihara hidup mereka, menguasai mereka, dan mengurapi mereka di dalam pelayanan. Setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka keberanian untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan yang ada. Tuhan, tolonglah hamba-Mu penginjil Messi, biar Tuhan terus kuatkan dia, mampukan dia, mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam hidup dia. Melalui hamba-Mu, biarlah sungguh nama Tuhan ditinggikan, dan sungguh keselamatan bisa terjadi di sana. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari yang berikut, yang kedua kita doakan. Untuk orang-orang yang sedang dilayani di sana. Apakah anak-anak atau orang dewasa. Kita berdoa. Biar sungguh kuasa Tuhan menjadi nyata.
Bagaimana Roh Kudus bisa menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga sungguh mereka mengalami keselamatan dari Allah. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami secara khusus berdoa untuk orang-orang yang sedang dilayani di sana, baik itu anak-anak atau orang dewasa. Siapapun mereka, Tuhan paling kenal. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh kuasa Tuhan boleh sungguh bekerja bagi setiap orang-orang yang ada di sana. Menjadi nyata kuasa-Mu ya Tuhan. Bagaimana Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran mereka. Mereka boleh mengenal siapa Engkau. Mereka bisa mengalami keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan setiap orang yang dilayani di sana. Biarlah Tuhan, Engkau campur tangan, menyentuh hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang ketiga, mari kita berdoa khusus untuk Pak Ato dan Ibu Eva yang sudah mengalami kemenangan, di mana mereka menjadi pengikut Tuhan. Biar sungguh kita berdoa Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Kita doakan iman mereka boleh semakin bertumbuh. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk Pak Ato dan Ibu Eva secara khusus. Di dalam anugerah-Mu Engkau selamatkan mereka. Kami berdoa Tuhan pelihara iman mereka. Dan terus Kau tuntun boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami berdoa, bila Engkau juga Tuhan yang akan terus berkarya di dalam hidup mereka. Memakai mereka menjadi alat di tangan-Mu. Bila melalui iman mereka, keluarga mereka, orang-orang sekitar mereka, boleh mengalami keselamatan yang daripadamu. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Eva dan Pak Ato. Kami serahkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Kau jaga, Kau sertai, dan Kau berkati hidup mereka. Apapun pergumulan yang mereka lewati, bersama dengan Tuhan, mereka kuat menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir mari kita berdoa untuk tim misi yang rencana dalam waktu dekat akan berangkat ke Sampur Bangka. Mari kita berdoa dalam seluruh persiapan yang ada. Tuhan menolong mereka. Bahkan kita doakan dalam perjalanan, baik darat, laut, udara. Biar sungguh Tuhan campur tangan. Semuanya dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka dalam pelayanan di sana. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk tim misi dari Jakarta yang rencananya akan berangkat di dalam waktu dekat ini. Kami mempertaruhkan rencana ini dalam tangan Tuhan. Kau akan menolong tim misi dalam persiapan yang ada. Segala sesuatu yang harus dipersiapkan biar sungguh bisa dipersiapkan dengan baik. Kami serahkan perjalanan, baik itu darat, ataupun laut, ataupun udara, yang akan ditempuh oleh tim misi. Biar sungguh Tuhan memimpin langkah perjalanan mereka ke Sampur Bangka. Kami doakan Tuhan, Engkau juga akan mengurapi mereka secara khusus di dalam pelayanan misi di sana. Tuhan, sungguh kami menyerahkan layanan misi di Sampur Bangka ini hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkarya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menjadi nyata dalam pelayanan ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk waktu ini.
Kami tidak hanya mendengar, merenungkan firman-Mu. Semakin kami diperteguh iman kami bahwa ada Roh Kudus, ada bersama dengan kami, menolong dan akan menuntun kami. Tapi kami juga ada waktu di mana kami boleh berdoa bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan misi ini. Tuhan, biarlah sungguh Engkau memberkati. Biarlah sekali lagi apa yang kami lakukan, kerjakan, Tuhan berkenan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin dalam pergumulan. Biar Tuhan kuatkan di dalam melewati setiap pergumulan yang ada. Biarlah sungguh setiap pergumulan yang ada tidak melemahkan iman kami Tuhan, tetapi semakin memperkuat, memperkokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu serta saudara, biarlah sungguh kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom, sampai jumpa lagi besok hari.